sekalian, saya muljaki dini Gusti Allah. Niko surat Baqarah saben niki kalinto menerangkan tentang Uzair yang merasa dirinya itu kurang tenang. Kok ada desa rusak, bagaimana akan hidup lagi, bisa makmur? Maka Allah membuat Uzair itu mati 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Setelah Uzair tahu bahwa Allah itu benar-benar kuasa, Uzair ada budato. Qala a'lamu, aku tahu annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap apapun, qadirun, adalah zat yang kuasa. Jadi ilmu bahasa kepangeran niku ilmu selanggeng sebab keseda. Makanya ketika Uzair ngetahuin ketinggal disamate derem carana Allah mau di akhirnya oleh Allah dibuktikan atas kekuasaan Allah. Setelah nyata-nyata bahwa benar-benar Allah itu mampu menghidupkan hemarnya, makanannya 100 tahun tidak berubah, kesimpulannya aku tahu bahwa benar-benar Allah itu kuasa. Nekonya mana iman penting neko ilmu selanggeng. Mon sobung neko na ilmu neko na maka salat sampean neko percuma karena panjenengan tahu ning da Gusti Allah. Yang dalam ayat neko nerangake tentang Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ibrahim dan Tokia. Wala ada Pak da neko panjenengan ngaji cerita neko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wa idz qala lan ing dalam yaktin ing dalam nalikane dawuh niku berkata sapa Ibrahim, dikala Nabi Ibrahim berkata de Allah, minta kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, arini perlihatkan pada aku, Rabbi do pangeran ingsun, arini merwaken panjenengan, perlihatkan pada aku, kaifa bagaimana tuhi sampian menghidupkan al-mauta terhadap orang-orang yang mati. Wahai Allah, tunjukkan bagaimana sampian caranya menghidupkan orang mati. Can sira niku Nabi Ibrahim atanya de Gusti Allah. Katanya Imam Hasan wa Dhahak wa Qatada wa Atta wa Ibnu Juraid awaladanto, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana cara menghidupkan orang mati karena asal danto. Ro'a ketinggal sapa Nabi Ibrahim jifatan ing bangkai, ing batang matruha kang tergeletak, fi syattin nari, dalam pinggir segoro. Nabi Ibrahim melihat bangkai itu berserakan di pinggir lautan, punya potang. Faida madal bahru, ketika lautan itu adalah airnya banyak, anak pemun banyak danano sorong akala minha dawabul mahri, maka bagai bangkai itu dimakan oleh binatang lautan. Kemudian wa idza jazarul bahru, ketika air lautan itu surut, ja'atis syabashiba, maka datanglah hayawan buas, hayawan sing akan antuking, fakalat, maka bangkai itu dimakan oleh binatang buas.
Wa idza dhaba siba, ketika binatang buas itu adalah pergi, ja'atit tuyur, maka datanglah tuyur, burung-burung, fa akalat wa tarat, kemudian burung itu memakan sisa bangkai itu, wa tarat, dan berterbangan adanya burung itu. Faqala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tajma'u ajza'al hayawan, wahai Tuhanku, bagaimana sampean bisa menghidupkan burung yang berserakan, satunya ada di perut hayawan lautan, satunya ada di hayawan burung, satunya ada di mana-mana. Bagaimana sampean mengumpulkan, wahai Tuhanku? Cepon Nabi Ibrahim dari Gusti Allah. Niku proses iman seseorang itu tidak langsung lah. Imannya orang itu adalah proses. Kan titik tambah yakin, tambah ketara pengerana. Tetapi jangan sampean solanya sampean sebenarnya adalah untuk membersihkan hati benar panjenengan sujud Allah. Sebenarnya itu supaya athara salat kalinto dekaatina menambah buka tentang keagungan Gusti Allah. Ini kok athara lah betul. Akhirat tambah oneng dak pangeran, mula tambah oneng dak pangeran panjenengan odin tambah ngas tete. Nabi Ibrahim proses bagaimana Tuhan sampean menghidupkan burung yang semuanya itu berserakan, ada yang perutnya ini, satunya ada mimbutuni siba wat tuyur wa dawabil bahri, dan ada di binatang lautan. Qala, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Kok sampean ingin tahu bagaimana cara menghidupkan orang-orang yang mati? Awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Jangan serane kok. Jaipun Gusti Allah. Ay atas al walam tukin bi kudrati, apakah engkau bertanya tidak meyakini tentang kekuasaanku alal ayya, untuk menghidupkan orang mati? Niku sampean pengetahuan dak serane kok. Tahu dak serane kok. Gusti Allah kena mun tahu niku kudu dua. Lain bi odi. Mun odi engkile neko. Odi, le odi. Tapi mun cau tahu, engkau tahu dah apa. Niku nyaman pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tahu terhadap sesuatu yang diketahui. Yang diketahui itu masalah apa? Niku multin ilmu. Mon panjenengan tahu niku delako alempak. Nabi boleh? Musik, tahu dek niko dan ini, tahu na panjenengan tentang dek Gusti Allah niku nyaman masalah keimanan panjenengan dek Gusti Allah. Itulah taunya yang berharga, taunya sampean dek pangeran niku ini yang dibawa mate. Tahu dek lain akan sirna, akan tidak ada arti. Maka Nabi Ibrahim ingin tahu tentang kekuasaan Allah, ingin mantap keyakinan hingga dibawa mati. Lah ini yang menjadi sinar, ini yang abadi, ini yang menyebabkan orang sampurna. Tahu niko, maka di Al-Qur'an disebutkan semacam niko. Engkau tahu, engkau jangan tahu anggon apa enten? Anggon, engkau tahu, gua tahu apa? Gua lemun tahu nanda Gusti Allah tentang kebebasan Gusti Allah, karena semengeranen itunya ki Gusti, semengeran yang akhirat. Isampi tahu apa pun? Oh tahu nyanyi, iya ki ibadah colon. Belum ada colon nyanyi apa? Buih dan lamun iman kini kok tetap berfungsi neko. Qala Nabi Ibrahim menjawab, bala inggi kulo iman teng sampian. Kenapa kok bertanya? Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi biar hatiku menjadi tentram, biar hatiku menjadi tenang.
biar tidak gelisah. Orang kalau percaya bahwa Allah itu adalah membuat manusia, menciptakan makhluk, pasti dengan rezekinya, yakin. Apa susah? Tak kira susah mau yakin. Yang menyebabkan gelisah itu karena keyakinannya itu kurang. Maka Nabi Ibrahim tahu terhadap keagungan Allah, terhadap kekuasaan Allah, ingin tenang hatinya kalau tampak peristiwa kenyataannya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Tentrem, ini namanya ilmal yakin, hakul yakin. Walakin lan tetapi ini sa'altu takon sapa ingsun masa'altu ing barang kang takon sapa ingsun litaskuna supaya anteng apa hararata qalbi panasi ati ingsun. Mun kita tahu panas ten terus tahu wah timbul tahu oh dan tahu tahu niku nyamana ilmu mula tahu niku wa'lamu lan beru ingsun bi anni klan satune ingsun iku khalilu kekasih sampian ban panjenengan oneng wa'lamu ban oneng bula bi anni klan satune ingsun iku khalilu kekasih sampian. Kenapa kekasih yang dicintai Allah, mustajabun yang selalu mustajabud da'wah dan selalu istijabah doanya. Wal matlub utawi kanten supri minas soal saking pertanyaan yang dicari, yang dituntut dari pertanyaan itu ayyasirul ilmu bil istidlal darurian, agar ilmu tahu dengan pakai dalil itu supaya daruri itu mengalir sendiri. Kalau sudah tampak bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati, kok tampak di depannya, maka pengetahuan itu mengalir langsung ke dalam hati. Istidlal ini kok pakai dalil bukti. Mun sampai tanya lagi sampean oning dah Allah dan apa jawab oning kang saya oning mun terus lagi mari ketemuan dan apa jawab ayo dan apa jawab lah kita tahu berarti sampean kita tentrem hati oleh oning ada pangeran. Iya ya, montro bibula teh jawab ker pikiran moneko yang kepenting bisa sampean. Monta yang kepenting, pentingan nase berapa dan to. Mon panjenengan oning ada neko penting. Nyari neko. Atanya kok mon buduri ada remah mon mati tak tahu kan dan to. Karena hal semacam ini tidak dianggap penting. Sebung ringan tanya mon tak ngaji. Ngaji yang terperopok meledak dua kerah letak norok. Tanya lagi tahu dah pangeran tahu mari ketemu dan mau coba lemek tahu ni kau nyaman bil istidlal tahu bapan badai di majong badai melanggar mek tahu deh ten keng bola badai bukti sandal badai di luar langgar badai sandal di luar langgar berarti nutuaki jawaban badai dalam langgar neko nyaman bil istidlal. Kau tahu bahwa Allah itu ada, ya adanya makhluk kan basenal tining badan Allah nutuaki tining dalil badan Gusti Allah nutuaki badan makhluk. Jadi badan makhluk neko nutuaki dah badan Gusti ledan to. Tahu dari mana? Ya badan makhluk ni kok nyaman makhluk diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Maka sampean ekala nyembah serah. Nyembah inni wajjahtu wajhiya lilladzi, pada zat aku menghadap pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kan oleh pancingan ajling makhluk. Jadi karena makhluk ini adalah menunjukkan kepada Allah. Jadi kalau sampean melihat makhluk berarti di situ melihat kena nuduaki dah Allah. Paham? Makanya nuduaki pada makhluk ni. Ajling langit nuduaki kok retak morobe de semua bede sengko Gusti
Allah. Loh, kalau begitu maka tidak ada tempat untuk melupakan sesaung guna. Berada tempat lo pada pangeran. Berada tempat melupakan Allah. Ayo jujur. Mun ilmu akan beroperasi dalam dirinya, ilmu manfaat. Adakah tempat melupakan Allah? Ya tidak ada. Wong segala tempat itu adalah menunjukkan adanya Allah. Nyatana derma nutuaki nyatana leuh niko mangana danto inna kulla ilmin, bahwa setiap ilmu nggih minal ulum, ilmu nabi ya ta'atta hifdzu, gampang dihafal, gampang disebarkan, gampang menghafal, baik itu orang munafik atau orang musyrik atau mubtadi. Andaikan seneng ilmu apa boy ahlaka coba oleh, tapi kenapa apa kalau ilmu itu kok bisa diraih walaupun ahlakan jelek, munafik, musyrik? Karena ilmu itu adalah buahnya akal, natijatu dzihni wal akli. Lain bareng ilmu ke iman neko sombong tak kira nyaut. Mun ilmu keimanan, mun ilmu lain, ilmu debat bisa itu, tapi mun ilmu keimanan syarat kutu tawadu, kutu di situ itu adalah tidak ada rasa sombong, kutu berakhlakul karimah, kenalayananul ilmu tidak akan diraih kecuali dengan tawadu, rendah diri. Maka sehingga dalam kalangan sufi mangkala orang yang berkata lima esorobi guruna anape aja nggak ada dalam ya flabada, tidak akan selamat selamanya. Artinya nape taiman enten bukan taiman, ilmunya tidak bisa bertambah. Karena Nabi Ibrahim itu proses kan nih. Benar berarti Nabi Ibrahim itu tidak percaya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keimanan seorang itu, keyakinan dari Gusti Allah makin tambah. Jadi umur lanceng itu sebenarnya menambah keimanan dan keyakinan dari Gusti Allah. As-sholat, surat dzikir, sehingga jaddidu imanakum, perbarui iman kalian dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ilmu keimanan dan yakin ini tidak gampang diperoleh. Kudu apa? Bersih dari sifat sombong, tawadu. Karena ilmu air itu mengalir demam, ngalir pada dataran rendah. Beda budak toh. Oke. Bodo orang ahli ibadah, wal ibadah jamaah cakang. Tapi dalam hatinya itu adalah menyimpan kesombongan, menyimpan meremehkan orang lain. Di dalam hatinya tersimpan meremehkan orang lain, tersimpan di situ kesombongan. Kalau melihat orang lain mesti meremehkan. Lemun dan tu kebedena, ibedena kuah sengerosak. Bareng ibadahnya banyak sengerosak. Apa sengerosak? Esena atena la ibadahnya tohir toh, sedangkan kehasutannya, kesombongannya adalah masuk ke dalam hati. Sedangkan ibadahnya tak masuk ke dalam hati, nak isen kesombongan. Ni ko cauca ma yubsiduhul abid, apa yang merusak pada orang ahli ibadah, tapi dalam hatinya menyimpan kesombongan. Siapa saya? Lebih fokus engkau tenebang bisa apa boy? Meremehkan orang lain, kalau melihat orang lain menghina. Ini ibadahnya lebih parah, yang merusak yang badaya sebeda dalam hati. Nanti tempang ibadah niko. Eman nabi teman, makanya perlu ngaji orang itu.
Montang ngaji ni ko sesuai dengan Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, wa badal nampak bagi mereka dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Artinya apa? Dohir beramal baik, tapi besok ternyata ada di bagian amal jelek. Sangka fokus lengarep swarga, nyata-nyata amalnya bedening piring tempeng amal jelek. Kenapa? Karena dalam hatinya menyimpan kesombongan, menyimpan ihtikor, menghina orang. Niko nyamana penyakit iman. Umpamana orang belajar mungkin bedeni kuna tak masuk ilmu keimanan niko, maka senajan letau cekap bini kuna tu akidah bedeni Gusti Pangeran repot saya ngada Gusti. Kena ki banyak ni kuna ki banyak ki seneng ngeremeh ki orang lain. Maka Nabi Ibrahim untuk menekan nabi gua keyakinan atanya dek Gusti Allah, langsung dek Gusti Allah, apakah kamu iman? Tidak iman? Nabi Ibrahim bala boten kula iman. Kenapa kau bertanya semacam itu? Agar tenang hatiku. Leniku sesare ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sampian odi beditunya selalu solat, selalu zikir, tahlilan, keyakinan yang kau sampai mencapai nafsu amarona sobung, malhamana sobung, lawama sobung, ning atina sampean sebeda adalah damai. Di situ tidak ada kebencian, sebeda belas de orang. Apa yang terjadi? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i, kembalilah ila rabbiki, pada Tuhanmu. Benih dan to, wahai jiwa-jiwa yang ruwet, benih dan to, ruwet binape? Ruwet setak cocok da orang. Benih, wahai jiwa yang tentram, karena imannya kepada Allah mencapai dan taniku keyakinan dari pangeran. Irji'i ila rabbiki, mun petena panjenengan asal dari tanah, bekal abali de tanah, sedangkan jiwa na panjenengan abali de Gusti. Nah, maka penting sampian bab iman niko pengetahuan de Gusti. Cedek tak butuh. Munda tak butuh panjenengan berarti berada abon tak olan tak banyak mun mate. Lah mun juta dan tak buru dah tak apa ada dalam mate. Aten jiwa na sampian. Kalau panjenengan bersentuhan de Gusti Pangeran atina ada cahaya. Punten eko. Beda cahaya niko miskol dzarrah, beda cahaya pada gunung. Ki masuk neraka misalnya, tapi pada miskola dzarrah ada cahaya sekecil biji sawi, ki keluar aki dari neraka na Gusti, dari berharga na iman. Nabi pula iman sampian pada gunung. Aba bisa nyelamataki anak puton naniko. Mun kadang melik hatinya dikuasai oleh nafsu. Hatinya dikuasai oleh nafsu amaro, nafsu setan dan lain sebagainya, hubul jah kicelemotan munden teneko. Qala, Allah berkata, fakhud ambillah wahai Ibrahim arbatan, 4 minat thairi dari burung. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara menghidupkan aku orang mati, maka ambillah 3 burung, 4 burung. Astata berpisah-pisah, uzan, manuk mintok, pitik, tawus, manuk merak, manuk suari. Niko riwayat bita-bita pokon 4 manuk. Fasurhunna mukonu gelo siro Ibrahim hunna ing 4 burung itu. Tok ketok ilaika maring siro, maka Nabi Ibrahim memotong-motong nabe
burung neko pampak neko. Summa ja'al, kemudian jadikan wahai Ibrahim, ala kulli jabalin, atas setiap gunung, minhunna, dari 4 burung yang dipotong-potong itu, juz'an, sebagian. Jadi burung 4 dipotong-potong dijadikan 1, diletakkan di 4 apa, jabal, gunung, gunung disa itu. Summad'uhunna, kemudian panggillah wahai Ibrahim burung yang dipotong-potong itu dengan namanya, wahai merak, wahai manuk dara, beli sengoca debu manuk dara, wahai mentok, wahai manuk merak, manuk suari. Summad'uhunna yatina kasaya, maka datanglah burung yang telah diputus-putus itu, sayan, berjalan, jalan dari gunung gua, sedangkan kepalanya 4 itu dipegang oleh Nabi Ibrahim, sudah darahnya bercampur aduk itu, campur. Yatina kasaya, maka burung yang telah diputus-putus itu datang kepadamu Ibrahim, saya berjalan, cuma kepalanya yang dipegang Nabi jalan cokona donto asusun bedening tangannya Nabi Ibrahim. Lalu setelah tahu semacam itu, apa yang Nabi Ibrahim ucapkan? Wa a'lamu, aku tahu lah, yakinan. Cerita ini adalah dahulunya Allah, sampean yakin dek pengiran bahwa Allah itu benar-benar kuasa. Tahu bahwa Allah itu kuasa. Buktinya ini ditulis dalam Al-Quran. Tahu saya sampean mentedento. Lekop jokom Nabi. Dokter moro kene kok Allah. Gempon cerita bedening Al-Quran niko. Kan Allah niko apa debu niko mesti bener. Apa yang diungkapkan Nabi Ibrahim? Wa a'lamu, aku tahu, aku yakin, itu iman. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah azizun, ikudat yang mulia, yang tidak bisa dikalahkan, pasti menang untuk mengatasi segala sesuatu yang mungkin, hakimun, dan bijak, tahu akibatnya. Lah ini ku nyaman kesimpulan keyakinan seperti yatina sampian cek buang niko, seperti apa yang dikatakan Uzair, alamu, aku tahu, annallah, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap apapun Allah itu kuasa. Ini adalah ilmu keimanan yang akan dibawa mati. Ini kebenar pola nanti apa jalmu jaki orang bukan. Tahu semacam ini de pangeran sampean pengetahuan kelak kibat sujud de Gusti Allah taala. Niku yang berguna, niku si manfaat. Apakah Nabi Ibrahim itu adalah imannya sampai ke situ itu tidak melalui proses? Niku Nabi Ibrahim, napa boleh lebih pancingan? Boleh dan tu cerita. Neng ebektona Nabi Ibrahim kan itu belum lahir, bernama mana raja itu Raja Namrud. Raja Namrud itu bermimpi apa? Ada bintang niko menghapus sinarnya matahari, dibawa oleh bintang, sinarnya rembulan dibawa oleh bintang itu. Yang bermimpi itu Raja Namrud. Ara minta ramal dek remah artenaria, dek takbir mimpi. Chance tokang ramal. Oh, aja bekal lahir anak dia Namrud, bekal jadi raja, sampean bekal pegemeta laki oleh orang itu, anak itu kalau dia lahir. Akhirnya bagaimana? Setiap anak yang lahir dibunuh oleh Namrud. Ara pemik bunuh takut Namrud itu raja ngelede kanak-kanak niko. Lah waktu itu ibunya Nabi Ibrahim itu hamil.
ibunya Nabi Ibrahim itu hamil. Maka oleh ibunya Nabi Ibrahim kehamilnya SMP peketawin. Takut tanya hakimun lahir bereng Raja Namrud. Falamma ja'aha tolku kala bejina lahir Nabi Ibrahim kan zahabat ilah kahfin entar dalam gua masuk ke dalam gua wa wadu'at Ibrahim di gua itulah ibunya Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim wasaddatil bab bihajarin pintunya gua itu oleh ibunya Nabi Ibrahim ditutup dengan batu. Nabi Ibrahim ada di dalamnya masih baik. Siapa yang meramut? Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim krikin sabeneng lesana Nabi Ibrahim kecil ngemot. Nabi Ibrahim dekat dijinya jari-jarinya malaikat Jibril. Maka keluarlah rezeki dari jari-jari jarinya malaikat Jibril itu. Fakanatil ummu yatihi ahyanan, ibunya Nabi Ibrahim kadang-kadang datang, kadang-kadang takut temu bareng Raja Namrud. Watardahu disusui terus besar Nabi Ibrahim sehingga punya akal. Lekana Nabi Ibrahim calon kekasih pangeran bencalon Nabi. Nabi Ibrahim berpikir nyari pangeran Nabi Ibrahim. Tentu nang kore pada sengabai Nabi Ibrahim. Maka di Al-Quran falamma janna alaihi lailu kala petang itu gelap malam dalam gua itu nyongok keluar ro'a kaukaban Nabi Ibrahim itu melihat bintang Zahra ada di langit nomor 3. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim waktu dalam gua itu menginjak dewasa itu. Hadza Rabbi, inilah Tuhan kami. Ruh sang pangeran. Dan Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Padahal orang-orang di sana itu adalah yang disembah berhala. Kemudian setelah adanya bintang itu adalah lenyap sorop. Qala Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak senang pada sesuatu yang surup, tidak senang pada sesuatu yang hilang. Lek berde tak ada mek berde pangeran dia can Nabi Ibrahim. La uhibbul arbab al muntaqilin, aku tidak senang pada Tuhan abda pindah dari jia min halin ila halin. Sekarang sudah tertutuplah. Falamma ra'al qamara bazigha, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan itu muncul, tambah rajun lah bulan. Ini proses lah. Muncul, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Cak Nabi karena banyak orang-orang itu menyembah apa? Menyembah rembulan, menyembah bintang. Arya pangeran bola. Falamma afalah ikala rembulan itu surup habis gak kelihatan. Qala balu Nabi Ibrahim berkata, la illa illam yahdini, kalau sampian kalau Allah li alam yahdini Rabbi, kalau Tuhan tidak memberi hidayat kepada aku, kalau Tuhan kami tidak memberi petunjuk kepadaku tentang Tuhan, la akunanna minal qaumid dhallin, maka aku menjadi golongannya orang-orang yang tersesat. Dan Nabi Ibrahim kecil
Kalau aku tidak ditunjukkan siapa Tuhanku, maka aku adalah termasuk orang kaum yang tersesat, kata Nabi Ibrahim. Dirma itu proses. Falamma ra'a syamsa, dikala Nabi Ibrahim melihat mataharinya muncul, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ini lebih besar ya. Pangeran lebih rajin tenebang gelo bintang rembulan hari rajin ya. Falamma afalat, ketika matahari itu habis gak kelihatan, ya qaumi, wahai Tuhanku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku lepas diri, tak tahu cebena kamu itu adalah menyekutukan Allah, bersembah berhala, bersembah matahari ada yang menyembah bintang, aku tak ro'a, katanya Nabi Ibrahim. Dan semua itu proses, butuh waktu untuk menambah keyakinan, butuh ngaji. Maka adanya Al-Quran ibu cadanten niko ada cahaya lebuda atina sampian, deki boleh beri boleh sepadane bereng panjenengan nyetra kaki aki gua lemun tek seterek mun tak ngaji kira kini saya bab nape. Ayo ya engon tu nyeto tunya selain pangeran niku zulmah, selain Allah itu gelap. Maka oleh Allah diwajibkan solat 5 waktu biar hatinya itu sambung bi Gusti pangeran. 5 waktu mun sampean ongkuan apa jeng tepak pujung duhur keseter kesabian keeng anda pangeran sampai dah asar hajat liup-liup waktu asar itampai boleh asar deh habis sekejap liup-liup boleh dah pangeran itampai boleh waktu maghrib liup-liup boleh tambah de esa je lah boleh tambah de lah terus gitu. Mun panjenengan ongkuan ngadep Gusti pangeran akhirnya panjenengan abojeng bita abojeng pada oleh ngade Gusti, ternyata sebeli ke abojeng bita abojeng pada tak ngade pangeran mungkin apa enten. Kenapa? Kena sobung takdir, sobung labet oleh na panjenengan ngadep Gusti Allah Taala. Ko tuna bede labet ikun teneko. Maka cek ngeromatin gile ko sombong cek romatin. Aroma saaben kadin to ada asor saasor dunya kecuali abe ledento. Ada orang saasor sedunya kecuali abe kadin to. Tadi Abu Bakar, Umar, Utsman gua. Abu Bakar pertama. Ini kok masyhur. Masyhur apa ini masyhur? Jadi khalifah. Terus kemudian Abu Bakar kadinto termasuk afdalus sahabat sebab nape? Abu Bakar masyhur sebab jadi khalifah, sebab jadi presiden. Abu Bakar termasuk afdalus sahabah, padahal bahkan afdalul ummah, paling utama na umat. Andaikan imanna Abu Bakar etempeng bereng iman orang setunya beren iman Abu Bakar. Masalah apa nih kok? Iman nih kok. Ana apa meden to? Sebab bisirin nabi ko bisirin sebab ning atin Abu Bakar ada rahasia keimanan dek pangeran ni ko melebihi setuju no. Bene pola Abu Bakar kali to bojong 1000 rakaat bene. Boleh na banyak haji ni ko bene. Tapi anape? Sebab bisain wukira fi qalbi iki kan cahaya keimanan kele de Gusti Allah mahabbana de Gusti Allah Taala
Jadi khalifah terkenal beritunya angki lain niko. Beni pulna Abu Bakar kadinto nabi ko iman mengungguli alam orang-orang alam niko lain utama mengkukus Allah lain syuhra ning itunya lain. Lementara syuhrat to ada esin ada guma tak nero esina seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kadin to umma mana kebagus Sayyidina Umar ni ke nyatet kajuan ku kei epena terus segerah ruh kei epena asad Sayyidina Umar kebagus segi bodoh niko Sayyidina Umar terus banding lagi bi Abu Bakar kebagus Abu Bakar situng kebagus Abu Bakar sitok jadi keneko sebagai neko bisa nilai ya tak pada mungku pangeran kenapa terserah isin atina sampian benih penampil sampian senajan beri langkar apolong situng bisa tak pada napa sampian da atina da Gusti Allah Ta'ala paham. Jadi Sayyidina Umar bisa terkenal beritunya. Engki beni pola Sayyidina Umar kadin to terkenal niku sehingga oleh kedudukan mengku pangeran anu kabul tetidukon mantih gua terkenal niku urus menosa niku urus pangeran derem kabul oleh nang adep Gusti Allah. Betul masalah kena kau terus dukun Saipul apa asap apa luare kita bit manti Saipul itu terkenal lah sampai semua daki parkiran terkenal mengusira gimana sah lah benda pangeran derma cereng nangis dah pangeran jepolan teromanti can pangeran tak perlu dengko aja ilalah kalak terkenal aja lain bereng orang saya keparlo Gusti Allah Ta'ala bamulja terserah Gusti asalkan apolong semak sarang sampian mun orang semak sarang Gusti Allah jelas selamat jelas mulai semak sarang Gusti Allah Ta'ala tak kira tanya kimi malaikat kena aku boleh gocengan bi polisi tak kira bambu bi polisi boleh kena aku sama ada polisi orang semak ada Gusti Allah Ta'ala kena aku alako semak sareng Gusti Allah taruh masa oleh tibi taruh masa nyari rezeki bula orang rezeki kasih tu Gusti benih pelau bula tibi ki bula sesampian sampian kenyang alhamdulillah mun bula tak kenyang tak kira kenyang bula Gusti sampian nyari engon oleh rezeki taruh masa oleh tibi ni ko bula sesampian ni ko selalu bersama Gusti seto itu lalu bersama Gusti mun jauh tak enggak ada pangeran niko baru mulut terbentor gua dudut ya Allah gua lah sekatu nanti ni kekaimanan yang dalam hati nada kadin totor nata cereng Nabi Ibrahim proses me umat Nabi Muhammad entun kula taala me proses lecet pancet kon aku engki pancet kon semenang nabi na mendendo semenang nabi na songong ibadah husuk sombong ay dalam hati na sapa singko ujub sebeda maka dari kadin tau boleh disampaikan kali tau perlu ngaji setuju ni kot pak bedembun kusa pakai wasilah Allah beri rezeki dari sampian tak langsung keluar dari kepeke pakai wasilah mun salam wasilah nabe nyare rosoan situnga wasilah dari pangeran alako pabrik situnga boleh alako pertanian tapi ini kau dari saya pangeran keng pakai wasilah le seteti le puda ate nani kene ko le kumma ayo esare bi kene ko wasilah na mon urusan rezeki panjenengan nyare wasilah
tentang hidayat panjenengan tak mari sumber desira langsung dentua. Apa bisa no apa kanjeng Nabi yotos pun deto. Ayo. Ngaji letak kenceng. Tineng mon urusan tu nyare napa selepu dalam tabun ngelamar. Lekena kapini wasila Roma ten wasila na dermacan la ko pabrik jempet to masuk jempet to mun sampai masuk jembelu kedai kuma mun te Roma ten pecat leking di ko mun urusan iman eten tibi bi orang sombong na benten tadi kau pakai Quran mun di TV mun rosak di TV mana TV rosak di TV tapi mun urusan ate dak pangeran me tonton di TV me sobong tok kan paling mau nyelo cetak anu mak le anape denten niku memang hidayat niku mahal. Mangkana panjenengan setiap hari na isoro minta de pangeran panjenengan saking tak sadar ro minta hidayat benyan panjenengan minta de pangeran peto belas kali. Mana itu ihdina tutua kikan dan tua. Kalau harta sering diulang-ulang karena harta itu tidak ada harganya, siapapun dapat bagian harta. Karena dunia neko bekto Allah Ta'ala menciptakan harta tidak melihat benci, maka siapa saja dapat jatah. Tapi hidayah sehingga panjenengan ekala iring dak pangeran nangis niku oring niku engko mun iling dak pangeran me iso keluar aing matang kok apa tak kempang mun niku mun sakit do mat mun sakit nabe mun sakit ati do oreng dak mah pada penter nangis tapi mau nangis kena abon takut oleh pengapuran Gusti Allah gampang dapetan melarat neko nyaman hidayah dari Gusti Allah neko angel neko kita ngali kelu dari Gusti Allah senajan itu terang akidan tu neko nape langsung terkerjut ke neko abu temo neko hidayah ni angel hidayah neko montunya kena sobung regana pasti sareng Gusti Allah seraboy ibrin jatah sareng Gusti Allah Ta'ala montunya nangis kini kau ing ada pangeran lah ing ada pangeran neko can orang sekebuka atina lebih nikmat itu dibuang segala na anak pemeden tu kena Rabbul Alamin karena Allah itu yang mengeranin alam semesta sandi swarga jering kini kupui pololong makhluk radin seneng na benten orang radin om seneng kedai kumara papolong seneng niku makhluk kalau niku Gusti Allah Ta'ala si maha agung kan orang arif billah ketika ditanyakan Robiatul Adawiyah ada remes warga di muka sampean apa warga je gedong kakanan niku kakanan gedong mun Rabbul Alamin yang mengerani alam kabeh kalau dekat kebuka atina apa itu nikmatnya nikmat cepun orang arif billah seoning dah Gusti Allah Ta'ala mun karoning oningan ki mun becida pangeran ben becida orang niku seneng ge la yo lo koreng tahu kake apa dia wan iya lo koran niku mun zikir Allah Ta'ala dah gua berat dan teneko berarti neng ate lebih sampian neko bude penyakit namanya penyakit sombong penyakit merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain gula tanya dan sampian pengertian kiburu neko keseram neng atena panjenengan bisa sampai neng ketibi andi pengertian kata kiburu neko ayo lah dan nyaman butuh apolong elang haki kesombongan ke hidup itu cuma satu kali mau nanti tak keseram oleh cahaya Al-Quran beda cahaya
Lini ku saya kubur, makai kala bula celing, ku ni ser celing orang tu. Benar keng gula ni ku nape ku celing orang, dia ku bula lebih peku tenepa orang lain. Enten, karena dilihat itu salbut. Rodo pangeran tak gelem mati na, dok tu nyoto. Apa London tu ni ku? Ni ku banyak nabi titik dia ku. Lain ada rumah. Oh benda begini ku wah, mon beras dah rumah. Benih pun kena kau benih gerubui gua. Memang sulit hidayah dari Gusti, tapi sengaja dan tene ko cara masalah bipa ko tene pang selain. Pola sepeda sepeda bengkel gua, sepeda cuba. Kena ko benda bengkel kan dikuntene ko. Mece aba berarti panjenengan sejangkungan ko tara masa paling cuba dan tu cara masa lebih bagus. Arwah bagus dan tak becek. Tapi je beri kesempatan ate bu lebih panjenengan ngaku lebih bagus daripada orang lain. Posisi bu lebih panjenengan mereka cak orang tawaduk, mula tawaduk rafa'ahullah bakal angkat sareng Gusti. Je beri sama sekali kesempatan dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Senajan banyak ibadah, senajan banyak napa boleh sobung muka-muka tetel musimam faat nada cek pusen ngedingaki Al-Quran cek pusen da ilmu panjenengan mon pusen da ilmu pada bareng orang odi pusen da nase degma kibata mati pada lapar. Mohon panjenengan pusen da ilmu ate na mati kita mati lah mati gitu loh. Le odi ate saudi de kuma kala ate na bersentuhan di yang maha hidup. Karena saudi ni kusandi sifat hayat cuma Gusti Allah. Ate na panjenengan bisa odi mun bersentuhan eling de Gusti Allah. Mun umpama na tak gelem eling ingki pada bareng HP negeri kuruwat atau ikisaki de rumah. Italah mudi makala dontok la ilaha illa tak gelem. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Jadi muka-muka tetel masimam Pak dan tani kotor-kotor toronaki de nak potona dan to cek beci doring ko se toronaki. Cuma mainan dosa. Gua. Cuma mainan dosa. Ada apa mau? No. Gua. Leanan le cerita rukun bereng datang kena. Cuma mainan dosa. Aja dan tani ko kelero. Jadi orang hidup kan itu ngamangabdi de Gusti Allah, kenali belas pangeran, kenali kekebasan Gusti Allah. Tar akhirin kalaban Abdul Dzikri fa alam annahu la ilaha